Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya Dwi Nurrohyudi, guru madrasah. Cara menjadi guru madrasah di era milenial. Yang pertama, terus belajar. Seorang guru madrasah, seorang pendidik di madrasah harus terus belajar. Tidak berhenti belajar hanya karena ia telah lulus menjadi sarjana. Dan ketika menjadi seorang guru, ia sama sekali tidak membaca-baca kembali apa yang telah ia pelajari. Ia merasa cukup bahwasanya apa yang telah ia punya semenjak menerima ijazah S1 itu sudah cukup. Jelas ini adalah kesalahan yang besar dan fatal. Karena setiap ilmu sifatnya dinamis. Selalu ada saja nanti perubahan dari masa ke masa. Kita mungkin menyadari, atau kalau sudah lupa, mari kita ingat kembali. Dahulu, planet Pluto merupakan salah satu planet yang berada di sistem tata surya kita. Tapi seiring perkembangan zaman, banyak penemuan baru, banyak penemuan planet baru. Status Pluto sekarang saat ini hanya dijadikan sebagai bintang saja. Mungkin itu adalah gambaran kemajuan atau dinamisnya ilmu pengetahuan. Artinya, kalau kita tidak belajar sebagai pendidik, ada hal baru yang ditemukan di disiplin ilmu yang kita pelajari, kita tidak tahu. Bahkan mungkin kita bisa menyalahkan hal yang baru itu. Yang kedua, upgrade atau skill up. Ketika seorang pendidik atau guru madrasah sudah terus belajar di poin pertama, maka pembaruan itu mutlak. Sifat ilmu yang terus dinamis tidak bisa dipungkiri bahwa ada kemungkinan besar setiap metode akan berubah. Setiap kemampuan siswa dari tahun ke tahun itu pasti berbeda. Maka jika kita sebagai guru, sebagai pendidik di madrasah tidak upgrading, tidak skill up, tidak menambah skill kita atau pengetahuan kita, maka kita akan tertinggal. Dampaknya bisa saja terjadi. Nanti akan ada temuan ketika peserta didik menyampaikan informasi mengenai disiplin ilmu yang kita pelajari, ternyata kita ketinggalan info. Dan parahnya kita bisa menyalahkan si peserta didik tersebut. Jelas itu tidak benar. Yang ketiga, mempelajari metode pembelajaran terkini. Dari poin 1 dan 2 sudah jelas bahwa sifat ilmu yang terus dinamis, maka dampaknya adalah yang lebih jauh metode pembelajaran pun semakin variatif. Apa yang telah kita pelajari di bangku kuliah sebagai pendidik, sebagai guru, belum tentu efektif ketika kita aplikasikan di kelas, di satuan pendidikan, di madrasah yang saat ini kita bertugas. Dari satu kelas yang kita ajar belum tentu metodenya akan efektif di kelas lain yang akan kita ajar pula. Jangankan ke antar kelas, di kelas tersebut pun peserta didik itu beragam dan cara menangkapnya atau daya serapnya berbeda-beda. Maka jika kita tidak mempelajari metode pembelajaran yang terkini, bisa-bisa nanti akan membosankan. Kita tentu mengingat saat menjadi peserta didik dulu, saat menjadi siswa dulu, jelas kita akan merasa bosan ketika melihat guru menjelaskannya monoton atau itu saja, atau bahkan mungkin, mohon maaf ya, mengajarnya gaya lama. Apakah itu salah? Jelas tidak. Tapi kemajuan zaman menuntut seorang guru harus mampu berinovasi. Nah, ini ada di poin 4. Berani berinovasi. Jangan takut untuk berinovasi. Ciptakan metode baru, ciptakan cara baru yang lebih efektif mungkin, yang lebih mudah untuk peserta didik kita.